Selamat pagi semua. Jumpa lagi kita di channel Supandi. Kali ini saya akan mengulas tentang solar panel yang saya pasang di rumah saya. Ini adalah solar panel kapasitas sekitar 800 WP ya. Ini ada 8 lembar, 1 2 3 4 5 6 7. Lah yang satunya kemana? Ini dia satunya. Kenapa kok nggak dipasang di atas? Karena relnya masih kurang. Jadi ini pasangnya kan pakai rel nih, ada 4 rel. Saya tarik ke atas relnya. Ini tipenya yang monokristalin ya, bukan yang poli, kan ada 2 itu, mono apa poli. Kita pakai yang polikristalin. Untuk rangkaiannya sendiri ini saya 4 saya seri, kemudian saya paralel. Jadi 4S 2P itu rangkaiannya. Untuk tegangan outputnya itu untuk satu panel itu sekitar 20 volt. Jadi kalau 4 saya seri ya jadi 80 volt. Gitu di paralel ya masih tetap 80 volt. Jadi tegangannya dari sini 80 volt DC ya. Ini kebetulan lagi panas terik ini. Oke, untuk panelnya saya rasa seperti itu aja. Coba kita cek ke bawahnya. Jadi kita ke bawah hanya pakai 2 kabel ya. Ini kabelnya. Ini kabel yang ke bawah. Ini hitam sama merah nih. Ini udah agak pudar warnanya karena emang solar cell ini saya pasang mungkin udah sekitar 1 tahunan. Jadi saya pasang itu nggak sekaligus 8 ya. Pertama kita 2 nyicil-nyicil aja gitu. Di 2 kemudian baru sampai 8. Rencana kita mau nambah lagi. Oke, kita ke bawah nih kabelnya. Kabelnya ke panel ke bawah. Oke, kita ke bawah dulu. Oke, ini jadi rangkaian di bawahnya seperti ini. Jadi dari panel atas tadi melalui kabel ini dia akan masuk ke ini namanya SCC, Solar Charge Controller. Dari SCC dia akan lari ke baterai untuk isi. Ini baterainya ada 2 buah. Dari baterai ke ini panel kontrolnya, panel ATS nya buat otomatiknya. Kalau ini bikin sendiri ini ya. Nah dari situ baru ke inverter. Nah, inverter saya ini kebetulan yang 5000, nanti saya jelasin satu persatu. Dari inverter baru ke distribusi. Nah ini ada panel-panelnya nih, saya bikinnya saya grouping ulang juga nih. Jadi saya beda-bedain cara garis besarnya seperti itu. Saya jelasin satu persatu berarti ya. Oke, yang pertama SCC atau Solar Charge Controller. Ini saya pakai merek Swear. Kapasitasnya 60 ampere. Ada kapasitasnya sini. Lihatnya di samping sini nih. Saat ini kondisi saat ini lihat ya, dia memproduksi daya nih kelihatan sekitar 534 sekian nih. Jadi dia lagi ngecas. Kita dapat daya dari panel nih sekitar 500 sekian watt. Jadi kita bisa lihat tegangan yang dari atas itu sekitar 67 volt, 67, sekian volt. Jadi dari hari ini baru memproduksi 1,32 kWh. Karena ini SCC ini belum lama saya pasang, jadi 256, sekian kWh produksinya totalnya dari pertama kita pasang. Jadi di sini kita juga bisa lihat temperatur tadi ya. Temperatur SCC sendiri ada 36, makanya ini fan-nya jalan bunyi. Nah ini grafiknya tadi jam 7 udah mulai dapat tegangan. Ini tadi sempat drop nih setengah 10-an nih, sekarang lagi naik lagi. Jadi maksimal ampere tadi dapat 22, sekian ampere nih. Lihat. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Nah ini daya nih udah dalam watt. Sama pergerakannya sama ampere tadi maksimalnya di 547 watt. Itu aja sih SCC. Untuk detailnya nanti coba dijelasin di lain waktu ya. Oke, itu untuk SCC. Dari SCC kita lari ke baterai. Oke, ini ada baterainya, ada 2 buah ya. Kita pakai merek Powerfit.
110 12 volt. Ini berarti 110 Ah, voltasenya 12. Ini kabelnya saya seri nih, karena kita pakai sistem 24 volt ngikut inverternya. Ini tegangannya 12 volt, pakai 24 volt. Ini 12 kita seri. Dari sini lanjut ke panel kontrol ATS nya. Oke, ini panel kontrol ATS nya. Kebetulan ini panel saya bikin sendiri, jadi ini indikator buat PLTS. Ini menyala, berarti saat ini sedang menggunakan PLTS. Ini PLN, berarti PLN nya saat ini tidak terpakai. Ini tegangan baterainya, monitoringnya saat ini tegangan baterai 24,4. Ini KWH meter. Nah, ini tegangan dari inverter 229. Ini daya yang lagi aktif nih, hampir 600 tadi. Ini ampernya, ini KOSPI, ini KWH total nih, karena udah lama ini ya, jadi udah 10.000 kWh nih, 1008 kWh. Nah, sekitar ini frekuensinya. Nah, ini tombol ini fungsinya buat kalau ini auto tengah, kalau kesini PLTS, kalau kesini PLN. Ini kalau saat ini sedang pakai PLTS, kalau saya pindah ke ini ke PLN, otomatis dia akan pindah ke PLN. Kita coba. Nah, dia akan pindah ke PLN. Beban sekarang ambil alih PLN, kabel meter mati. Oke, kita balikin lagi ke auto karena posisi normalnya di auto. Nah, dia akan delay 10 detik dulu. Bebannya masih hanya beban inverter aja, nggak ada 1 watt, 0,8 sekian watt. Oke, langsung beban, langsung naik bebannya. Nah, ini dari sisi luar panelnya. Kita lihat dalamnya. Ini komponen dalamnya. Ini juga saya rangkai sendiri. Ini apa ya? Ini udah rusak nih ECC-nya. Jadi kita waktu itu pakai OMR yang kapasitas 60 ampere nih, solar charge juga. Tapi ini karena rusak, saya nggak pakai lagi. Saya nggak cabut karena kalau nyabut ini harus bongkar panel semua. Jadi saya beli baru, saya taruh di luar karena di sini nggak muat, karena saya beda merek itu Soer lebih besar bodinya gitu. Sini hanya isi komponen-komponen ini aja sih. Nah, ini komponen utamanya padahal di sini nih. Jadi kita settingannya untuk otomatisnya di sini nih. Jadi pada saat tegangan baterai 23,2 itu akan otomatis ke PLN pindah. Kecuali PLN mati lampu ya, dia akan tetap di solar set. Tapi kalau PLN-nya ada, maksudnya masih hidup, ini di tegangan 23,2 dia akan pindah ke PLN. Dia akan mengambil beban lagi di saat tegangan berapa? Nah, 23,2 ditambah 4,1 karena settingan saya 4,1 ya. Ini bisa di setting kok kita. Nanti di lain kesempatan saya kasih tahu cara setting ininya ya. Jadi kita bisa atur nih. Jadi di tegangan 23,2 ditambah 4,1 ini dia akan hidup. Jadi di 27,3 ya, 27,3 dia pasti akan pindah ke PLTS. Oke, ini dalamnya seperti itu. Lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu inverternya ya. Oke. Nah, ini inverternya. Saya pakai inverter, ini speknya. Jadi tegangannya 24 volt DC, makanya tadi baterai saya seri. Output voltage-nya 220 volt AC. Nah, ini dayanya bisa nyampe 5000 watt nih, karena tipe yang 5000. Saya kebetulan pakai merek Kenikan yang pure sine wave, jadi gelombang sinus murni. Karena yang bisa dipakai di rumah ya harus gelombang sinus murni. Nah, dari sini nih, ini dari baterai, ini keluarnya nih, dan kabelnya belum saya rapikan. Nah, keluar dari sini masuk ke ini lagi panel ATS, baru dari sini ke ini nih komponen box untuk distribusinya. Nah, ini saya grouping sendiri-sendiri ya, jadi saya beda-beda ini untuk lampu, ini untuk internet, ini untuk
equipment warung, kayak ada freezer kan di warung, ada showcase juga. Nah ini untuk stop kontak di dalam rumah, stop kontak bisa komputer, pokoknya semua stop kontak kecuali stop kontak TV, karena TV sama lampu akan hidup di saat PLN mati atau padam. Tapi di saat PLN padam ini selain TV sama lampu sama internet itu akan mati semua. Nah ini kayak mesin cuci semuanya di sini semua saya bedain. Nah, ini komponen ini sebenarnya komponen tambahan. Jadi saat PLN mati, komponen-komponen yang tadi selain lampu sama TV sama WiFi itu akan semua mati. Nah disinilah fungsinya nih, semua mati. Jadi ini kontaktor ini akan lepas. Di saat PLN masuk kembali, hidup kembali, ini nggak langsung ngambil beban karena kan berat itu gede-gede. Saya delay, jadi freezer dulu masuk, habis itu stop ini 10 detik freezer masuk, 10 detik kemudian ini stop kontak di dalam, 10 detik kemudian equipment yang di dapur kayak magic chair, kulkas yang di dapur, mesin cuci baru masuk. Jadi nggak berbarengan. Kalau berbarengan itu biasanya suka turun MCB-nya, makanya saya bikin seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan yang ada di panel dalamnya. Jadi dari atas dia lari ke SCC, dari SCC ngisi ke baterai, dari baterai dia akan lari ke inverter, dari inverter baru didistribusikan. Nah ini ATS ini hanya panel kontrol untuk perpindahan dari PLTS ke PLN secara otomatis saja. Ini hanya pengontrolnya aja sih. Tanpa ini pun sebenarnya bisa, tapi manual itu jadi repot. Begitu mati lampu kita harus mindahin ke PLTS sendiri gitu. Begitu lampu hidup kita mindahin lagi ke PLN gitu. Tanpa ini sebenarnya bisa sih. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.